أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalatu wassalamu ala basyirin nadhir wassirajil munir Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi mahawu dhulumatil jahli wal kufar wa ajal malathaniyati wad dhalal wa ala bihi manar tauhid wal iman wa ala alihi wa ashabi sumusil ibal irfan wa tabi'um bil ihsani ila yaumil. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan amal solih, meningkatkan mutu amal ibadah. Mari kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa dapat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sekuat itu pula mari kita bersama-sama berusaha menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan siang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama memenuhi undangan Allah, untuk bersama-sama menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan satu tujuan, kita hendak menyembah kepada Allah, kita hendak taqarrub mendekatkan diri kita kepadanya. Besar harapan kita bersama, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk mewujudkan peradaban yang lebih Qur'ani, peradaban yang lebih Islami. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa kehadiran manusia di muka bumi ini adalah sebagai makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh akan kumuliakan anak-anak cucu Adam itu, yaitu manusia. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala pun telah menetapkan bahwa diciptakannya manusia itu sebagai makhluk terbaik dari kreasi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah pun telah menciptakan apa yang ada di dunia ini semuanya untuk keperluan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dan dialah Allah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian bangsa manusia seluruhnya. Hadirin, ayat ini ada irtibat fil makna, ada keterkaitan maksud dengan firman Allah yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah kepadaku. Oleh karena itu dari ayat-ayat yang kami baca sebelumnya, apa yang kita pahami dari ketentuan-ketentuan Allah sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan seluruh isi bumi ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, manusia dicipta oleh Allah untuk ibadah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menggunakan seluruh yang ada di dalam diri kita, yang melekat pada diri kita ini, kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sangat disayangkan ada makhluk yang tidak menyukai jika manusia itu beribadah kepada Allah. Dialah iblis laknatullah. Bahkan iblis telah bersumpah di hadapan Allah, dan sumpah itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17. Karena engkau ya Allah telah mengutuk aku sebagai makhluk yang tersesat dari jalan yang benar, summa la'atiyannahum min baini aitihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsaruhum syakirin. Akan kudatangi seluruh manusia itu dari depan mereka, dari belakang mereka, sisi kanan mereka dan sisi kiri mereka, sehingga engkau ya Allah tidak akan pernah menjumpai kebanyakan manusia itu mentaati aturan-aturanmu. Akan kau dapati kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri akan nikmat-nikmatmu. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Hadirin, berkat rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, agar manusia itu tidak tersesat jalan sebagaimana iblis tersesat jalan, maka ada hal yang penting kita ketahui. Satu, tidak diperkenankan semua umat Islam yang beriman kepada Allah merasa aman dari godaan iblis. Tidak boleh ada orang Islam yang merasa aman dari godaan setan, sebab iblis telah bersumpah akan menggoda manusia dari segala penjuru di setiap saat. Berkat rahman dan rahimnya Allah agar manusia tidak tersesat jalan, maka Allah menurunkan pedoman hidup bagi manusia. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran, fungsinya cukup jelas, hudal linnas, petunjuk hidup bagi manusia. Oleh karena itu ma'asal muslimin rahimakumullah, selama manusia itu mau berpegang teguh dengan pedoman hidup ini, Allah menjamin tidak akan menjadi manusia yang tersesat jalan sebagaimana iblis tersesat jalan. Hadirin, oleh karena itu mari kita berubah paradigma kita berpikir pada saat kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak ada sekedar untuk mencari pahala, tetapi membaca Al-Quran itu seharusnya kita mencari hidayah. Membaca Al-Quran berpahala itu benar dan dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi jika membaca Al-Quran itu hanya sekedar mencari pahala, tidak sesuai dengan tujuan Al-Quran diturunkan sebagai hudal linnas. Oleh karena itu membaca Al-Quran seharusnya kita berburu hidayah, mencari hidayah. Insya Allah dengan kita membaca Al-Quran mencari hidayah, tujuannya mencari hidayah, Allah akan menuntun kita untuk memasuki dunia keilmuan, sehingga manusia itu tidak dengan mudah-mudahnya dibodoh-bodohi oleh orang lain, tidak dengan mudahnya dibodoh-bodohi oleh setan dan iblis serta kawan-kawannya. Oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama berpegang teguh dengan pedoman hidup ini. Yang kedua, dari pedoman hidup itu pula kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa tujuan hidup kita hidup di dunia ini. Hadirin, umat Islam itu harus tahu akan tujuan hidupnya. Kita ini menuju satu titik yang akan kita tuju. Dalam bahasa filsafat, kita menuju telos, menuju harapan yang kita selama ini inginkan, yaitu maradatillah. Tujuan hidup manusia itu adalah mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi ma yasri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia itu ada yang mengorbankan dirinya karena semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah
Maha Penyantun kepada para hambanya. Hadirin, kalau kita kemudian tahu akan tujuan hidup kita mencari ridho Allah, maka seluruh aktivitas yang kita lakukan selama ini, baik ucapan maupun tindakan, harus berorientasi negeri akhirat. Semua ucapan dan tindakannya harus bernilai ibadah. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW adalah contoh yang terbaik bagaimana caranya menjalani hidup ini agar setiap waktunya bernilai ibadah. Suatu saat Rasul ditanya, wahai Rasul, ucapan apa, perbuatan apa yang bisa mendatangkan ridhonya Allah? Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, jawaban ini diabadikan dalam hampir semua kitab-kitab hadis. Jawaban ini termaktub dalam hadis yang sahih. Rasulullah menyebutkan, tidak akan pernah orang itu merasakan manisnya iman kecuali mereka telah berikrar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin, bahkan dalam satu riwayat disebutkan, ucapkan itu di pagi dan di sore hari. Jika seorang hamba sudah berucap raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, maka Allah pun menjawab, aku pun ridho engkau sebagai hambaku. Tidak ada orang yang bisa merasakan nikmatnya iman kecuali ridho Allah sebagai Tuhannya, ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah, ridho tentang ujian-ujian Allah yang telah diberikan kepada manusia. Yang kedua, dari pedoman hidup itu pula kita akan mengetahui akan tugas hidup manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah. Semua perbuatan tergantung dari amalannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kaidah usul fikih menyebutkan al-umuru bimaqasidiha. Semua perbuatan tergantung maksudnya. Maksud aktivitas kita tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap langkah kaki kita menuju, setiap ucapan yang keluar dari lisan kita, semua perbuatan yang kita bisa dilihat dari aktivitas anggota badan kita haruslah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pedoman hidup itu pula kita tahu siapa teladan hidup kita. Al-Quran menyebutkan hanya dua sosok manusia sebagai teladan hidup umat manusia. Carut marutnya kita hidup di akhir zaman seperti ini, sebab kita hidup sekarang ini krisis keteladanan. Tetapi berkat rahman Allah dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahukan dalam pedoman hidup itu siapa teladan hidup itu. Dua sosok Nabi dan dua sosok Rasul inilah yang menjadi teladan hidup yang tegas-tegas di dalam Al-Quran disebutkan. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ayat ini didahului dengan huruf takkid, qad. Huruf takkid untuk menunjukkan keseriusan dalam informasi, meyakinkan pendengar akan informasi yang akan disampaikan. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Ibrahim. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kita teliti, kita selisih di dalam Al-Quran. Nama Ibrahim disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran hingga 121 kali, mengalahkan nama Nabi Muhammad yang disebut hanya 4 kali dalam Al-Quran. Jika dalam Al-Quran ada Quran surat Muhammad, dalam Al-Quran juga ada surat Ibrahim. Setiap kita bersolat atas Nabi dapat dipastikan kita akan menyebut nama Ibrahim.
Di antara kalimat itu adalah wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ibrahim contoh suri teladan terbaik bagi kita. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Jika Ibrahim sebagai suri teladan diabadikan dalam Quran surat Mumtahanah ayat 4, maka Nabi Muhammad diabadikan dalam Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita selama ini, muamalah kita, interaksi kita antar manusia. Seharusnya kita menyontoh teladan dua orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir, dari pedoman hidup itu pula kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala siapa kawan hidupmu dan siapa pula lawan hidupmu. Hadirin, jangan dijadikan lawan sebagai teman dan jangan jadikan teman sebagai lawan. Itu konsep dasar yang mesti kita pegang. Lalu siapa teman umat Islam itu? Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-Quran surat An-Nisa 69. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang yang bersama-sama senantiasa berteman dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah itu? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Nabi dan Rasul sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Maka yang dibawa, yang diwariskan oleh Nabi, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah, itulah yang menemani kehidupan kita. Jadikan teman sebagai teman. Jangan jadikan teman sebagai lawan. Hukum Islam ditentang sendiri. Yang menentang bukan orang lain, orang Islam sendiri yang menolak hukum itu. Itu artinya tidak mau menjadikan teman akan apa yang diwariskan Rasulullah Muhammad SAW. Wasidikin, dan orang-orang yang senantiasa benar. Jadikan teman orang-orang yang senantiasa berucap benar, bertingkah laku benar, berjanji benar. Jangan berteman dengan pembohong dan jangan mengidolakan pembohong. Ingat, jangan jadikan teman sebagai lawan, jangan jadikan lawan sebagai teman. Konyol kita. Wasitikin, wasuhada, dan orang-orang yang senantiasa menjadi saksi akan kebenaran. Wassolihin, dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Bergaulah dengan orang-orang yang suka melaksanakan kebaikan. Oleh karena itu Allah mengakhiri dari ayat ini dengan kalimat wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman sebaik-baik bagi kalian semua. Lalu siapa lawan hidup kita? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala pun memberitahukan kepada kita, lawan manusia itu ada setan. Lawan manusia itu, lebih khusus lagi lawan musuh orang Islam yang beriman itu adalah setan. Setan itu nyata, bukan remeng-remeng. Setan itu berwujud, tidak samar-samar, sangat terang. Itulah setan. Siapa yang mengatakan setan itu nyata? Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 ayat dalam Al-Quran yang berakhiran redaksi ayat itu dengan kalimat innahu lakum aduwwum mubin. 8 ayat dalam Al-Quran. Ambil 2 contoh ayat. Ya ayyuhalladzina amanu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin.
Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu nyata, bukan remeng-remeng, bukan samar-samar. Setan itu nyata. Hadirin, setan itu sifat. Kata sifat. Tetapi dalam kaidah bahasa Arab, jika kata sifat diawali dengan huruf alif dan lam di depannya, menjadi asyaiton, menjadi isim. Isim itu kata benda. Oleh karena itu setan itu berwujud. Nifak itu sifatnya, munafik wujudnya. Oleh karena itu jangan berteman dengan munafik. Nifak itu sifatnya, seperti setan itu sifat. Asyaiton itu wujudnya, munafik itu wujudnya. Zulum itu sifatnya, zalimin, orang yang zalim itu wujudnya. Jadi orang zalim itu musuh kita. Jangan berteman dengan orang zalim. Jadikan teman sebagai teman, jangan jadikan lawan sebagai teman. Konyol kita jadinya. Hadirin, termasuk di dalamnya nifak, fusuk. Fusuk itu sifatnya, fasikin wujudnya, membuat kerusakan-kerusakan, baik kerusakan lautan maupun daratan. Apakah itu yang nyata maupun yang tidak nyata, merusak tata aturan-aturan kehidupan, termasuk orang-orang yang fusuk. Hadirin, seorang koruptor itu bukan orang bodoh. Fasik itu orang yang ngerti hukum tetapi melanggar hukum itu. Koruptor bukan orang bodoh, ngerti tentang hukum. Hasil korupsi itu halal atau haram, dia ngerti, dia paham, toh dia lakukan. Itulah fasik. Oleh karena itu ma'asum himyakumullah, Rahman dan Rahimnya Allah setelah memberikan pedoman hidup, memberitahukan tentang kita tujuan hidup, memberitahukan kita untuk kita siapa teman hidupmu, siapa lawan hidupmu, memberitahukan kita akan tugas hidup. Hendaklah kita berpegang teguh dengan pedoman hidup ini agar kita tidak tersesat jalan sebagaimana setan tersesat jalan. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita didik diri kita didik istri dan anak kita untuk menjadi orang-orang yang berkarakter muttaqin. Sebab dengan iman yang membuahkan amal soleh dan karakter yang muttaqin, maka itulah bekal yang dapat kita pertanggungjawabkan pada saat kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika
Ya Arhamar Rahimin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar.